Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Dr. Ma'rifatul Munjiah, MHI MPD, sebagai pemateri kajian pada siang hari ini, Ketua Takmir dan segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami rahmati, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara Thalabul Ilmi pada siang hari ini. Salawat serta salam kita semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae dari beliau Dr. Ma'rifatul Munjiah, MHI MPD. Yang pertama, beliau lulusan S1 Bahasa di Sastra Arab IAIN Malang, S2 Hukum Islam Unisma Malang, S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang, S3 Pendidikan Bahasa Arab UIN Malang, dan menjadi pengajar di Pondok Pesantren Nurul Ulum Putri pada tahun 1998 sampai 2022. Saat ini menjadi pengajar di program Pasca Sarjana di UIN Maliki Malang. Beberapa kali memberikan pelatihan perawatan jenazah di kota dan Kabupaten Malang seperti di Cabung, Tumpang, dan lain sebagainya. Mengikuti program Arfi di Mesir tahun 2015. Kemudian sebagai pendidik di Diklat Tenaga Pengajar di Malaysia tahun 2016. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pengajian hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga sesi tanya jawab dan penutup. Ini saatnya masuk ke acara inti, yaitu acara mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ma'rifatul Munjiah, MHI MPD, dengan tema antara Ramadanku dan niatku, sudahkah berkualitas atau hanya berkuantitas? Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pemimpin di RSUD Kanjuruhan, yang saya hormati segenap tenaga medis yang ada di RSUD Kanjuruhan, para jamaah, para hadirin, dan semua yang ada di rumah sakit ini, termasuk yang sakit-sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada rekan kita, kerabat, dan siapapun yang sedang diuji oleh Allah sakit dan sekarang berusaha berikhtiar di rumah sakit ini. Allahumma shfi mardana wa mardahum syifaan ajilan la yughadiru saqama. Alhamdulillah, saya berterima kasih diberi kesempatan. Ini kesempatan pertama saya. Jadi biasanya di sini yang ngaji ngaji hari Rabu ya, itu bapak-bapak. Dan baru sekarang ibu-ibu. Berarti ini termasuk emak-emak penguasa bumi. Ngaten nggih? Diakui atau tidak kayaknya meskipun tidak disurvei seperti itu. Mbak, ini memang berbunyi kah? Karena jadi double suaranya. Bisa dimatikan atau bagaimana? Ini HP-nya siapa? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim.
dengan rasa syukur kepada Allah, saya hari ini akan menyampaikan seputar tentang niat. Kenapa harus niat? Selama ini niat itu kita anggap sepele. Leres? Betul nggih? Oh, aku niat posoe. Apakah niat kita sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah? Saya setiap hari ketika mau sholat juga niat, ketika mau wudhu niat. Apakah niat kita selama ini ketika mau sholat, ketika mau wudhu itu sudah sesuai yang disyariatkan oleh Allah? Atau yang diajarkan yang ada di Kutubut Turos, kitab-kitab klasik, atau yang seperti dimaui oleh para salafus sholihin, sehingga kalau niat kita benar, ibadahnya menjadi sah. Tapi kalau niat kita tidak benar atau kurang tepat, ibadahnya juga tidak sah. Itu satu niat. Kemudian niat itu rukun, di semua ibadah niat itu masuk kategori rukun. Kalau dalam bangunan rumah itu saya bisa menganalogikan niat itu seperti pondasi. Jika tukang kulinya ketika membuat pondasi itu benar, maka amanlah katakanlah bangunan itu untuk jangka panjang. Kalau di dunia medis saya melihatnya itu seperti SOP. Ini yang ada di sini ngapunten, semua tenaga medis atau para pengunjung? Yang ada di sini? Ada tenaga medisnya? Oh banyak, yang berkerudung-kerudung pink ini? Oh, karyawan juga. Nggih, pokoknya semua yang terlibat di sini ya untuk mengembangkan rumah sakit ini dan juga ikut membantu berbakti untuk rumah sakit ini. Itu seperti SOP. Jadi mau perawat, mau dokter itu mesti ada SOP-nya. SOP ini yang harus dipatuhi. Jika SOP ini benar, insya Allah nanti tindakan-tindakan berikutnya itu tidak meminimalisir resiko. Jadi tidak berbahaya bagi pasien. Maka kalau dalam hal ibadah, SOP pertama yang harus dikuasai dan dipastikan benarnya itu adalah niat. Ya. Kemudian karena ini berkaitan dengan puasa Ramadan, saya akan berbicara tentang niat puasa Ramadan. Dan dalam puasa Ramadan, niat itu masuk kategori rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, napa? Niat. Oke. Yang kedua nanti adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya sengaja membawa kitab supaya rujukannya jelas. Ini saya tunjukkan. Ini kitab yang saya pakai untuk rujukan adalah At-Taqrirat As-Sadidah. Yang kalau dalam bahasa Arab, karena saya backgroundnya bahasa Arab, S1 sampai S3-nya bahasa Arab. Ngajarnya di UIN Maliki Malang, itu di S1 juga ngajar di sastra Arab, S2-nya juga ngajar sastra Arab dan pendidikan bahasa Arab. Jadi everyday, kulla yaumin, setiap hari saya itu bertemu dengan bahasa Arab. Ini adalah kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kitab ini sangat bagus sekali, kompetitif sekali ya, menerangkan fikih secara gamblang tapi juga ringkas. Langsung saja, waktunya berapa? 45 menit? Waktunya berapa yang diberikan kepada saya? Oh, berarti bertambah. Oh gitu, nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, arkaunus shaumi ithnani. Ada dua rukun dalam puasa ya. Yang pertama adalah ar-ruknul awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Mau puasa sunnah, mau puasa fardu, itu niatnya yang penting. Jadi nanti saya akan menyampaikan dulu niat puasa fardu, kemudian melihat seperti apa niat yang kita lakukan selama ini, kita evaluasi, ya. Terus kemudian baru nanti kalau ada waktu kita berbicara niat puasa sunnah. Kenapa niat itu menjadi begitu penting dalam semua ibadah? Ini sesuai dengan hadis Nabi seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan innamal a'malu binniyati. Hadis ini sering kita dengar dan ini sahih ya. Bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Saya ngambil contoh-contoh ya, dalam sebuah rumah tangga misalnya ada problem. Ada campur tangan orang tua di situ. Ada ketidakcocokan orang tua terhadap menantunya, misal ya. Jadi gak cocok
Saya berbahasa Jawa boleh? Nah, misalnya tidak cocok. Terus kemudian si ibu atau ayahnya, orang tua dari si suami ini menyarankan kepada anaknya, wis pegatono wis mbek bojomu iku. Lek awakmu menut ibu, lek awakmu sayang ibu. Kalau kamu sayang kepada ibumu ini, kalau kamu itu cinta dan pingin berbakti kepada ibumu ini, aku nggak cocok sama istrimu. Tidak disebutkan alasannya, tidak disebutkan kapannya, pokoknya nggak cocok. Padahal di mata si suami ini, si istri ini tidak bermasalah. Dia bukan tipikal yang suka selingkuh, bukan tipe wanita yang suka keluar malam, bukan tipikal wanita yang suka melanggar. Artinya everything is okay, kullu syai'in jayyid. Segala sesuatunya tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau bicara rasa cocok itu sudah bicara masalah hati. Tidak tahu apa yang menyebabkan ibunya itu tidak cocok. Yang penting anaknya suruh pisah. Akhirnya si suami ini mentalak istrinya di depan orang tuanya atas permintaan orang tuanya. Jadi enggak talak yang dijatuhkan oleh si suami ini. Kalau kita mengacu kepada niat, bahwasanya niat itu tidak boleh ada paksaan. Berarti jadi tidaknya harus ditanyakan kepada pihak si suami. Si istri kalau tegas, kalau pintar ngerti agama, maka dia tidak akan tiba-tiba keluar pulang, enggak, harus tanya baik-baik, Mas, mohon maaf, ngapunten Mas, sampean mentalak saya di hadapan ibu, sampean itu sampean memang niat mentalak saya. Diketipi mbek bojone. Ini, boleh ana ibuke nggih ya? Diketipi. Ngerti. Si istri ini cerdas, dia ngerti dengan tanda-tanda yang diberikan oleh suaminya. Ya sudah, diam saja. Begitu di kamar suaminya bilang, "Dek, saya tidak berniat mentalak sampean. Saya cuma pingin membuat hati ibu saya itu adem untuk sementara waktu. Biar terus tidak marah-marah." Enggak jadi talaknya. Meskipun tadi sudah dilafadzkan oleh si suami, itu loh pentingnya niat. Ya, dan pun saya lanjut, tidak berbicara masalah perceraian ya, itu tadi contoh kasus saja. Jadi sahnya amal, sahnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Itu kata sahabat Umar ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Ramadan ini watajibun niyatu likulli yaumin, niatnya harus setiap hari. Ya, puasa Ramadan ini. Apakah syarat-syarat niatnya puasa fardu itu? Kalau di dalam kitab yang saya baca ini, nomor 1, kapan mulai diperbolehkan niat? Jadi niat itu harus nginep. Dalam bahasa kitab-kitab klasik itu niat itu harus nginep. Ya, nginep itu mulai kapan? Berarti niat itu diucapkan mulai ghurubus syams, maghrib. Jadi matahari sudah mulai tenggelam. Bukan lengsir, bukan, tapi sudah mulai tenggelam, warna merah sudah hilang. Ya, warna merah itu sudah mulai hilang sampai tulu'ul fajr. Munculnya fajar, bukan munculnya matahari. Karena munculnya fajar itu mendahului daripada terbitnya matahari. Ya. Kalau orang Indonesia itu umumnya patokannya adzan maghrib sama adzan subuh. Bedakah dengan negara lain? Beda. Di beberapa negara itu tidak ada adzan. Jadi di Jepang masjid itu suara-suara toa itu tidak boleh keluar daripada masjid, daripada musola, semua di dalam. Sehingga orang-orang yang ada di apartemen, orang-orang yang ada di rumah, kalau ingin tahu ini sudah masuk waktunya belum, itu mereka harus melihat jamnya. Ya, oke. Itu yang pertama. Berarti niatnya setelah Isya boleh kalau lihat ini. Malam hari boleh. Jam 2 boleh. Yang penting belum tulu'ul fajar. Ya, oke. Kemudian saya mau tanya kepada ibu-ibu, karena yang ada di dalam ini ibu-ibu, bapaknya di luar kejauhan. Saya bertanya, panjenengan kalau niat Ramadan itu kapan? Setelah sholat tarawih. Bagaimana bunyi niatnya? Nawaitu
soma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanati fardhol lillahi ta'ala. Selama ini seperti itu? Tidak ada niat lain lagi? Sudah ngikuti imam setelah taraweh? Baik, kita lihat itu sudah betul atau belum. Niat itu harus ada di dalam hati. Loh, ini niat puasa, saya ngikut imam. Iya, itu sunnah. Jadi yang dilafalkan di mulut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala, itu sunnah. Berarti kewajiban panjenengan niat belum dilaksanakan. Loh, saya niat sholat juga ketika sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman fardhalillahi ta'ala. Saya bilang begitu sebelum takbir, itu juga sunnah. Mau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Mau ambil air, niat begitu di mulutnya, itu juga sunnah. Bayar zakat, kemudian saya niat membayar zakat untuk putri saya, di mulutnya juga, itu juga sunnah. An-niyatu fil qalbi, niat itu ada di dalam hati. Kalau selama ini niat kita masih di lisan, berarti jenengan masih sebatas atau kita masih sebatas melaksanakan kesunahannya saja, belum gugur fardunya. Maka caranya gimana? Mulai nanti malam dibenahi lah. Tahun-tahun kemarin saya seperti itu, sudahlah yang lalu biaran berlalu karena kita tidak tahu. Semoga Allah memaafkan. 2. Dan semoga Allah masih tetap menerima ibadah kita kalau ibadah kita sebelumnya kurang sempurna. Gitu. Allahu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak usah dipikir, gak usah diketuni sampai kemudian nangis-nangis stres. Yang penting hari ini dan seterusnya benar. Kita benar, keluarga benar, sudah cukup. Ya, maka kalau niat puasa habis ngikuti imam nawaitu shauma ghadin ya, bareng-bareng habis itu di hati, panjenengan boleh niat di hatinya berbahasa Arab disamakan dengan tadi, boleh juga berbahasa Indonesia. Tapi harus menyebutkan kata-kata Ramadannya tadi, fardunya tadi. Untuk membedakan dengan apa? Membedakan dengan puasa nadar, membedakan yang sama-sama wajib, membedakan dengan puasa kafaro yang kena denda. Lah, biar jelas ini puasa-puasa apa, karena yang wajib itu bukan hanya Ramadan, okay? Jadi nanti ditakyin, yajibut takyinu yang kedua. Jadi harus masuk waktunya. Yang kedua yajibut takyinu ka Ramadan au kafaro au nadrin au qadain. Wajib ditentukan panjenengan itu puasanya puasa apa. Jadi di dalam hati kalau berbahasa Indonesia, saya besok niat puasa fardu Ramadan, atau saya besok niat puasa Ramadan fardu lillahi ta'ala. Setiap malam iya, karena niatnya itu berfungsi setiap hari untuk satu kali. Lah bagaimana dengan kasus yang kadang mohon maaf habis dari rumah sakit capek ya, pulang langsung sholat isya tidur. Katik terawih wes, ini badan dan kepala rasanya nggak bisa diajak kerja sama ini, langsung tidur pules, bangun-bangun kemudian sudah azan. Masih boleh niat? Sudah tidak boleh, sudah tidak dihitung. Terus gimana ini? Lah saya nggak puasa, panjenengan tetap harus puasa. Tapi kalau mengikuti hukumnya karena ndak niat tidak dihitung, jadinya seperti itu. Kayak mahasiswa datang terlambat, saya kalau ngajar buat aturan itu kontrak perkuliahan biar biar disiplin. Datang terlambat boleh masuk dan wajib masuk, tapi tidak dihitung. Seperti itu. Lah kemudian mensiasatinya gimana? Ini ada pendapat Imam Malik. Jadi Islam itu nggak ngasih aturan tanpa solusi, dikasih solusi. Di awal Ramadan kata Imam Malik diperbolehkan kita niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh jebret.
Andai kan ada lupa-lupanya di sela-sela hari itu, entah karena sibuk, entah karena lupa, entah apapun lah sebabnya, pokoknya lali nggak niat sampai batas waktunya habis. Puasa kita tetap sah dan dihitung. Maksudnya dihitung itu sah. Bagaimana niatnya? Saya kemarin di awal nggak lihat, ya nanti malam nggak apa-apa, jangan takut. Allah itu yang dilihat adalah proses perbaikannya, bukan masa lalunya. Ya, nanti malam niat habis tarawih. Bagaimana niatnya? Kalau panjenengan mau berbahasa Arab boleh. Nawaitu shauma ramadhana kullahu fardhol lillahi ta'ala. Kalau mau bahasa Indonesia, tapi ini di dalam hati ya. Nah, untuk memandu dilafalkan dulu biar nggak lupa. Dilafalkan dulu. Tapi yang penting yang di dalam hati. Jadi niatnya, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Mudah kan? Nah, nanti malam begitu pulang minta tolong ilmu ini, pengetahuan ini disampaikan nomor 1 ke pasangannya. Kalau bapak-bapak yang hadir ya ke istri, kalau ibu-ibu yang hadir ya ke suami, ke anak-anaknya. Jadi pulang tarawih ditanya, sudah niat belum? Ya, jenengan sampun niat belum? Wis, jenengan niate di hati napa di lisan? Jenengan niaten ati ya. Nah, diingatkan. Anak-anaknya juga begitu, Dek, Nak, sudah niat belum? Sampun Bu, wow, bareng-bareng dek musola. Niat malih Nak, di rumah di dalam hati. Karena niat itu ada di dalam hati. Lah kalau sholat fardu sama. Jadi setelah usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adan makmuman fardhalillahi ta'ala. Sebentar saja di hatinya, saya niat sholat fardu Ramadan 4 rakaat. Nah, di hatinya. Ingat nggih, niat itu an-niyatu fil qalbi wa fil lisani mustahabbun, dan di lisan itu hukumnya sunnah pun. Berarti ada yang bisa kita benahi dari cara berpuasa kita sebelum-sebelumnya. Oke, itu sudah bagus itu. Anggaplah tahun ini Ramadannya lebih berkah. Karena yang tidak kita ketahui tahun kemarin, kita sekarang menjadi tahu. Dan niat puasa fardu juga, kalau tadi yang pertama harus masuk waktunya, terus kemudian wajib menyebutkan kata-kata Ramadan itu. Yang ketiga, la yajuzu ayyajma'a baina shaumin fardhaini fi yaumin wahidin. Dalam satu hari itu tidak boleh diniati 2 puasa Ramadan. Bukan 2 puasa Ramadan, maksudnya 2 puasa fardu. Misalnya nggih, kita pernah nadar anak saya kalau keterima di RSUD Kanjuruhan sebagai tenaga medis atau karyawan di situ, aku nadar katene poso. Saya bernadar mau puasa. Kebetulan panjenengan termasuk orang yang tahun kemarin punya tanggungan hutang puasa. Nah, mendekati bulan Sya'ban, Ramadan sudah dekat, punya pikiran begini, saya kan punya hutang puasa Ramadan, saya juga belum bayar nadar puasa anak saya yang keterima. Sudah, wong puasanya sama-sama fardu saja, saya tak niat 1, puasanya 1 hari untuk 2 fardu. No way, tidak boleh. Itu ya sama panjenengan kayak sholat fardu duhur gitu. Sholatnya 1 tetapi untuk duhur sama asar. Kalau jamak atau qashar kan duhur sendiri, asar sendiri. Tidak bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Ya sekarang nadar dulu, besok kodok puasanya. Jadi sendiri-sendiri puasanya. Niatnya juga berbeda. Tetapi kalau puasa sunnah, mboten apa, enggak apa-apa kalau puasa sunnah. Misal ya, kayak kemarin puasa nisfu Sya'ban atau sebelumnya itu berbarengan Yaumul Bid, berbarengan dengan hari Kamis. Nah, ini yang hobi-hobi puasa ini senang ini. Kerjaannya 1, pahalanya banyak.
Ya. Jadi kalau puasa sunnah boleh, panjenengan niati lebih dari 1 puasa sunnah boleh. Jadi pas hari Kamis kita puasa Senin Kamis, puasa sunnah hari Kamis. Pas kebarengan dengan Yaumul Bid tanggal 13 setiap bulannya itu ya sudah niatnya. Saya niat puasa sunnah Yaumul Bid dan hari Kamis lillahi ta'ala. Niatnya di mulut apa di hati? Di hati. Boleh. Kalau puasa boleh berarti sholat sunnah juga boleh-boleh. Yang penting tidak berbeda waktu. Mohon maaf saya kasih contoh. Malam sholat tahajud. Jadi malam itu ada banyak sholat. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Ya? Oke. Ini diniati usolli sunnatat tahajudi wal hajati lillahi ta'ala. Boleh. Kalau sholat sunnah itu boleh. Enak yang sunnah-sunnah itu kerjanya satu, hadiahnya banyak. Ini yang dimaui kita-kita, nggih? Nggih, pun. Ya, sudah. Pertanyaannya di akhir atau tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah begini boleh Bon, kalau jenengan mau bertanya di sela-sela dengan bertanya. Mohon maaf nanti saya diingatkan kalau waktunya sudah itu ya. Kadang terlalu nikmat dan melihat panjenengan yang menyimak itu wajahnya senang, berbinar. Ini yang ada di depan tuh tidak terasa. Bawaannya pingin terus saja nggak berhenti-berhenti, padahal sudah habis waktunya ya. Oke, ini masalah niat, jadi mohon diingat-ingat, nanti malam tolong disampaikan kepada keluarga, itu yang wajib yang pertama kita lakukan ya. Terus kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sampai lupa niat tadi, niat nanti malam sekali untuk 1 bulan ya. Nah itu anaknya yang sudah balik juga seperti itu ya, dihitungkan suami, keponakan atau orang tua yang masih ada eman-eman. Kalau panjenengan bisa mengajak banyak orang, panjenengan akan dapat banyak pahala. Kemudian rukun yang kedua, jadi saya supaya tidak lupa, niat kalau di mulut itu adalah sunnah. Sementara niat yang wajib itu ada di dalam hati. Itu berlaku untuk semua nggih, ibu-ibu nggih, bapak-bapak, tidak hanya niat puasa fardu, tetapi niat puasa maksud saya niat sholat, niat wudu ya. Ketika wudu itu nawaitul wudu alirafil hadasil itu di mulut, tapi di hatinya ketika bareng sama membasuh muka, di hatinya saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu sambil membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka, tapi sambil membasuh muka. Nanti dibenahi sedikit-sedikit, minta kepada Allah supaya yang dulu kurang bagus jadi diperbaiki oleh Allah kualitas ibadah kita, ya. Kemudian rukun yang kedua, jadi yang pertama niat, saya sudah menyampaikan tadi syarat-syaratnya niat juga sudah. Terus kemudian bagaimana untuk mengantisipasi supaya puasanya tetap sah tapi lupa niat, tadi kita ikut niat modelnya Imam Malik ya. Jadi niat modelnya Imam Malik itu kalau saya melihat itu punya 2 nilai tambah. Kan kita belum puasa itu yang belakang-belakang ya, tapi kan kita sudah niat. Ini katanya beliau bahwasannya niat dengan model seperti itu ada 2 barokah yang bisa kita peroleh. 1, akhduhul ajroka milan laumata qabla tamamis syahri. Kita itu andekan oleh Allah umur kita itu enggak sampai akhir Ramadan. Malam 4, malam 5 sudah disayang oleh Allah dan dipanggil untuk menemani Allah. Itu kita tetap sama Allah dihitung puasa penuh. Karena tadi niatnya 1 bulan penuh. Itu nilai plus yang pertama. Jadi yang kedua itu adalah untuk mengantisipasi puasa-puasa yang enggak sah tadi supaya menjadi sah. Ini betul-betul secara syar'i ini. Ada dasar hukumnya, ada di kitab yang saya bawa ini ada. Di kitab-kitab fikih ada banyak. Pokoknya jangan dikit-dikit googling,
Kalau masalah pengetahuan agama itu Google itu boleh, tapi jangan dijadikan patokan 100%. Saya bagi pengalaman, mohon maaf, saya pernah menguji kumpri mahasiswa. Sudah dikasih waktu belajar, kayaknya yang dia pelajari itu materi-materi dari Google. Ketika saya tanya, apa saja yang tidak boleh dilakukan orang yang tidak punya wudhu? 1, sholat betul. 2, tawaf betul. Menyentuh Al-Quran atau memegang Al-Quran betul. Berikutnya ini begini, yang tidak boleh ketika tidak punya wudhu adalah puasa. Kaget saya, loh kok puasa? Iya mem, gitu saya dipanggil mem. Iya mem. Jadi kalau anak bahasa Arab itu manggilnya ustadzah, ya saya dipanggil mem. Iya mem. Tahu dari mana? Tadi saya cari di Google. Coba dibuka. Saya penasaran juga. Ternyata betul. Jadi di situ hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya wudhu. 1, sholat. 2, tawaf. 3, memegang mushaf. Gitu. 4, menyentuh mushaf. 5, puasa. Nah, akhirnya enggak puasa lah ngentut kalian. Ya, enak ini. Enak-enak puasa kemudian kedudut. Aku batal posoku. Nah, ayahab, ya, kata orang alam, ayahab, bukan bahaya lagi, bahaya itu dari depan, ini dari belakang, ini ayahab ini. Nah, seperti itu. Jadi, monggo, panjenengan boleh nyari googling, tapi lihat juga linknya itu harus hati-hati ya. Paling benar kalau jenengan tanya kepada orang yang ahli agama gitu. Saya meskipun tidak ahli, jenengan kalau mau tanya nanti bolehlah, japri gratis 24 jam. Kalau WA-nya malam ya dijawabnya pagi ya. Nah malam-malam saya juga wiritan sendiri. Wiritan apa yang dilakukan setiap malam? Tahajud, wiritan Bu, pun ketip-ketip, nggih. Nah, bukan wiritan yang itu. Sampun, paham nggih? Berikutnya, kemudian yang menjadi rukun daripada sholat selain niat adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, tarku mufattir. 1, meninggalkan ini harus dalam kondisi sadar dan penuh kesadaran. Tidak boleh karena paksaan, diancam. Segala sesuatu yang berada di bawah ancaman itu menyebabkan ibadah kita menjadi tidak sah. Niat saja, talak saja, gak jadi karena dipaksa. Ya kan? Padahal talak itu sesuatu yang sensitif sekali itu. Kalau misalnya lupa, jarang-jarang puasa sekali-kali puasanya Ramadan. Jadi siang-siang waktunya makan siang, buka ransum makanan makan. Syukur-syukur kalau habis baru ingat. Lah kalau baru sesuap sudah ingat itu ya. Ini yang disyukuri. Makanya kalau ada teman lupa, ini guyonan ustadz saya. Neng karena santrinya putri semua ya. Saya alumni Salafiyah Bangil. Putri semua. Neng, seliramu, maksudnya sampean kalau melihat pas puasa temannya kok lupa makan, jangan digetak di awal, kata ustadz saya. Jarno wis, biarkan tuh kenyang dulu. Baru kemudian setelah selesai, setelah dia minum duduk-duduk, wis mari mangani. Sudah selesai makannya, kata ustadz saya. Nah, sampean bosan, Masya Allah tak segak apa makan tak iling noi mari warek. Itu guyonannya ustadz saya. Tapi kalau saya ya begitu anaknya kemudian lupa loh, Dek, sama nggak puasa? Oh iya lupa Bu. Wah Ibu ngingetinnya aku baru minum seteguk. Seharusnya ketika sudah 1 gelas sudah, wes. Diingatkan kok gitu. Itu paling aman itu ya. Nah, paling aman diingatkan di awal. Seperti itu. Jadi dalam keadaan lupa, dipaksa, itu tidak jatuh hukum ya. Atau karena nggak ngerti ya, karena nggak ngerti itu seperti apa ya, misalnya kondisi tidak ngerti. Pertama nggak pernah mondok, 2
mau tanya-tanya ke ustadz itu, ustadz mana yang mau ditanya, nggak ada jalurnya. Terus kemudian WA ya mau WA siapa, nah itu masuk kategori jahil. Terus kemudian mau Google nggak ngerti aplikasi Google, ya sudah wis, itu masuk kategori itu. Nah ini hal yang wajib atau rukun daripada puasa. Saya mempersilahkan panjenengan kalau mau bertanya, ini ada waktu, kalau sampai pukul 1 berarti ada waktu sekitar 10 menit. Pertanyaannya seputar niat. Nggih. Silakan Ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya mengupas sedikit tentang puasa sunnah, niat puasa sunnah. Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu sinten? Saya Ibu Yayu, pasien dari RSUD Kanjuruhan sini. Panjenengan pasien atau mendampingi pasien? Pasien. Oh pasien. Iya. Kondisi panjenengan sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah mending. Semoga dapat barokahnya Ramadan, hilang amin. Semua penyakitnya di bulan Ramadan ini ya Bu ya. Nggih, monggo silakan Ibu. Yang saya tanyakan niat yang dari yang niat awal yang tadi itu, kalau sudah niat 1 bulan penuh itu di hari-hari berikutnya itu kita masih niat lagi apa enggak? Nggih, 1. Terus ada lagi? Yang kedua, kalau kita apa itu puasa kodok mengkodok puasa di hari-hari sunnah kayak dibarengkan ke Senin Kemis itu niatnya ke kodok atau langsung kita dapat 2 pahala sunnahnya. Oke, baik, bismillah. Dan juga di yaumul yang di yaumul bidnya. Di yaumul bidnya andaikan ya, dibuat untuk mengkodok puasa ya, Ramadan kita misalnya pahala sunnahnya juga atau tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yayu, yang pertama, pertanyaan yang pertama terkait dengan niat. Tadi kan ada niat yang diberikan oleh Imam Malik ya, untuk mengantisipasi kalau kita lupa niat. Oke, namanya mengantisipasi ya, namanya mengantisipasi. Maka apakah kita nanti setiap harinya niat? Nggih, jenengan tetap wajib niat setiap harinya itu. Cuma kalau ada lupanya sudah gugur, bukan berarti yang antisipasi ini kemudian menggugurkan kewajiban panjenengan niat tiap hari itu, tidak. Tadi makanya dikatakan watajibun niyatu likulli yaumin. Niat itu wajib setiap hari. Karena kadang orang ada lupanya, nah untuk mengantisipasi itu niat seperti yang disarankan oleh Imam Malik tadi di awal. Jadi sehingga yang lupa-lupa itu nanti tercover gitu. Tetapi ketika kita ingat, ya setiap hari niatnya biasa itu habis tarawih itu. Jangan kalau dari imam, ya habis nawaitu shoma ghadin terus kemudian niat lagi di hati. Atau sambil jalan pulang gitu, oh tadi lupa habis itu ingatnya di jalan pulang dari musola gitu, ya niat di hati. Yang penting niat di hati itu jangan lupa. Gitu. Pertanyaan yang kedua, misalnya si A itu punya tanggungan Ramadan kemarin dia sakit atau sebab karena halangan atau karena habis melahirkan masa nifas sehingga tidak puasa Ramadan, intinya dia punya hutang puasa, wajib dikodok kan? Mengkodoknya di seluar hari Ramadan, jangan sampai nututi Ramadan berikutnya biar nggak double kan begitu ya. Pas puasa itu kita pinginnya begini, saya puasanya pas Senin aja sekaligus biar dapat puasa Senin. Oke. Ada 2 pendapat kalau panjenengan mau lihat kitab Fathul Qorib ada, di Fathul Mu'in juga ada. Itu kitab-kitab yang biasa dipakai di pondok-pondok tipis-tipis, ya, kitabnya enggak tebel-tebel gitu. Di situ dikatakan bahwasannya niat fardu itu hanya untuk 1 fardu.
Dan dia akan bisa, ini pendapat pertama ya, dia akan bisa membawa hal-hal sunnah yang ada pada hari itu. Artinya kita niatnya niat minggu malam kita niat di hati, ingat niat itu di hati, saya besok niat puasa mengkodok Ramadan fardu lillahi ta'ala. Kodok Ramadan harus disebutkan kan tadi takyin kan, karena ada nadar, ada kafarat kan, wajib itu banyak. Kemudian tanpa menyebutkan embel-embel dan puasa Senin. Kalau kita masuk kategori orang yang sudah biasa ta'awada fin nawafil, biasa puasa sunnah, meskipun tidak diniati puasa sunnah dapat. Karena biasanya kalau tidak kodok ya memang puasa sunnah dia orangnya dapat. Ini pendapat pertama. Jadi nggak pakai dicangking itu puasa sunnahnya sudah dapat masuk bagi orang yang sudah biasa puasa. Kemudian ikut pendapat yang kedua. Ikut pendapat yang kedua ini kalau itu sunnah boleh dicangking. Yang penting tidak fardu 2. Jadi misalnya saya besok niat puasa mengkodok Ramadan dan puasa sunnah hari Senin. Boleh. Boleh, monggo silakan. Tetapi intinya manis taqoma, barang siapa yang sudah istiqomah dalam suatu amalan, fa'in marido, jika dia sakit misalnya, atau dia terhalang melakukan amalan yang tersebut, sama Allah itu menginstruksikan pada malaikat, catet wis iku lah andaikan gak loro biasa poso. Orang itu andaikan tidak capek biasanya pasti tahajud ya, karena capek habis perjalanan saja ngelenggeri, gak bangun, gak tahajud, tetap dikasih. Itu enaknya istiqomah. Nah, ini sudah pukul 12.56, jadi tinggal 4 menit lagi. Saya mengingatkan saja, minta tolong nanti diingatkan keluarganya, kerabatnya, sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu untuk membenahi kualitas puasanya, kualitas ibadahnya, termasuk wudhu, Ramadan, sholat dan yang lain-lain itu. Nanti panjenengan kalau bayar zakat niatnya jangan hanya di mulut. Biasanya kalau saya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, saya niat mengeluarkan zakat fitri untuk saya. Tapi itu di mulut supaya nanti saya niat di hati itu lancar. Saya pegang berasnya, saya niat mengeluarkan itu di hati ya. Saya ngasih contoh aja di mulut ini. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Inggirno berasi. Ambil beras satu lagi. Kalau suami ada, suami suruh niat sendiri. Ya. Anak-anak yang di perantauan panjenengan gak ada rezeki lebih, sementara anaknya di sana kesulitan, telepon anaknya, nak zakat sampean tak bayarno ya nak ya, duit sampean game bayar arek sekolah. Misal zakat untuk siapa? Anda boleh dari sini seperti itu. Atau yang masih kecil, kan masih kecil juga wajib dikeluarkan zakatnya nggih, anak bayi atau TK masih punya anak yang TK. Di hatinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk putri saya A. Kalau putri panjenengan gangsal, jangan putri saya tok, sebutkan putri saya A, putri saya B, putri saya C, putri saya D, begitu. Tapi itu harus di dalam hati. Dan insya Allah hari Jumat itu akan ada kajian khusus wanita ya. Kita emak-emak ini hari Jumat itu setelah sholat Jumat tadi mintanya disuruh spill sedikit. Kita akan berwisata fikih. Hal-hal yang keseharian yang selama ini kita anggap sudah bagus, kita lihat, kita evaluasi. Ternyata masih itu. Kan ada kesempatan memperbaiki itu. Ya, jadi kalau saya mengikuti, saya lupa itu apakah hadis atau apa, tapi saya lupa bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari-hari berikutnya kualitas dan kuantitas ibadahnya itu semakin bagus. Nah, saya yakin panjenengan tahun ini lebih baik lah. Ada hal-hal tadi yang terlewat tahun-tahun sebelumnya. Gitu nggih. Mohon maaf
kalau ada salahnya, tapi yang perlu diitukan misalnya, loh saya pernah dengar dari yai ini hukumnya enggak begitu, saya mau ngasih garis bawah bahwasanya masalah-masalah di dalam fikih itu adalah masalah-masalah khilafiyah yang dipertentangkan. Pasti ada pendapat boleh, ada juga pendapat yang tidak boleh. Selama kita bisa menimbang-nimbang dan berhati-hati, kita ambil yang paling hati-hati, jangan yang terlalu sembrono. Ngoten nggih? Baik, kita baca Fatihah dulu. Kita berdoa kepada Allah semoga semua pimpinan, karyawan, tenaga medis semuanya oleh Allah diberi sehat walafiat, dibantu oleh Allah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, diberi barokah umurnya fi taatillah. Dan juga untuk para pasien yang ada di sini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Allahumma shfi mardana wa mardahum syifaan ajilan la yughadiru saqama, yang mempunyai masalah baik dalam rumah tangga atau semuanya diberi jalan keluar oleh Allah. Liridallahi wa bi syafaati rasulillahi wa ala kulli niyatin shalihah bisiri asraril Fatihah. Dan semoga kita semua, baik yang di dalam maupun yang di luar, bisa atau dikasih kesempatan oleh Allah nututi Ramadan tahun depan. Fi sihatin wa afiyah wa salama wa bulughil maram bisiri asraril Fatihah. Monggo katuran rawuh hari Jumat setelah Jumatan. Saya kurang tahu tempatnya di sini atau di luar, gitu nggih. Nah, saya secara pribadi mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih Ustazah untuk penyampaian materi hari ini. Semoga bisa dicatat menjadi amal ibadah kita semua dan menjadikan barokah dan manfaat untuk kita semua. Sebelum acara tutup, mari